Unit 2, menginternalisasi 5 strategi. Di unit sebelumnya, Anda diperkenalkan pada strategi 5R secara singkat dan memahami secara singkat akan aksi-aksinya. Dalam unit ini, kita akan menggali lebih dalam setiap strategi, belajar lebih lanjut tentang tujuan mereka dan apa maknanya bagi para pemangku kepentingan yang relevan, dan bagaimana kota lain menerapkannya. Pada akhir dari unit ini, Anda akan memahami tujuan spesifik dari setiap strategi 5R, bagaimana 3 aksi setiap strategi dapat diterapkan, dan bagaimana kota lain melakukannya melalui studi kasus mereka. Tujuan dari strategi 5R yang pertama adalah meletakkan dasar kegiatan sirkular dan memungkinkan transisi menuju ekonomi sirkular. Struktur ekonomi dan tata kelola kita saat ini dibangun dari asumsi sumber daya yang tidak terbatas. Transisi sirkular akan membutuhkan pengerjaan ulang dari sistem ekstraksi dan penggunaan sumber daya kita secara substansial. Disinilah rethink masuk. Rethink adalah tentang bagaimana kita merancang sistem yang menutup lingkaran dengan menciptakan kondisi yang perlu diadakan agar praktik sirkular muncul dan bertumbuh. Bagi para praktisi kota, hal ini berarti kita perlu berpikir ulang mengenai sistem tata kelola kita, menghambat insentif linear sembari membangun kondisi yang memungkinkan tumbuhnya sirkularitas. Misalnya, hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti peta jalan dan rencana aksi sirkular atau dengan memasukkan kriteria sirkularitas dalam panduan pengadaan. Hal ini juga berarti tidak bekerja terpisah-pisah agar dapat membangun kolaborasi lintas sektor di kalangan pelaku, bisnis, dan industri setempat yang akan dibutuhkan untuk merancang sistem desain yang menutup lingkaran. Rethink juga memiliki implikasi terhadap para pelaku non-publik. Bila sistem sirkular baru akan dibuat, kota akan perlu mendorong bisnis, warga, dan para pengunjung agar mengubah kebiasaan konsumsi mereka dan mulai mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan sirkular. Kampanye peningkatan kesadaran dan program peningkatan kapasitas, serta berbagai aksi regulatori misalnya melarang penggunaan plastik sekali pakai, dapat mempercepat rethink di kalangan para pelaku non-publik. Para praktisi kota dapat menjalankan strategi rethink dalam 3 cara. Pertama, menghapus insentif linear dan menentukan tujuan dan insentif untuk sirkularitas. Sebuah cara efektif bagi kota untuk melakukan aksi rethink adalah melalui perubahan kebijakan secara sistemik seperti pengenaan pajak, investasi tersasar, atau pengadaan publik yang lebih berkelanjutan. Hal ini bisa secara langsung menghambat sistem ekonomi linear. Untuk perubahan kebijakan yang membutuhkan otorisasi dari pemerintah yang lebih tinggi, kota dapat bertindak sebagai advokat dan melobi perubahan-perubahan itu. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan alat yang membantu menentukan visi seperti peta jalan sebagai katalis dan melacak aksi sirkularitas di seluruh kota. Kedua, mendukung sistem lingkaran tertutup dan sinergi lintas sektor. Kota dapat memfasilitasi kolaborasi dengan melibatkan dinas pemerintah setempat, industri lokal, dan bisnis dalam proyek-proyek sirkular lingkaran tertutup. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan untuk melaksanakan sistem itu, hal ini juga akan memastikan kepercayaan dan penerimaan publik terhadap proses transisional lebih tinggi. Misalnya Sitra, Dana Inovasi Finlandia Sitra, membuat pangkalan data bahan bangunan yang dapat diakses oleh para pelaku relevan dalam memfasilitasi penggunaan bahan bangunan lebih lanjut. Ketiga, memungkinkan gaya hidup yang berkelanjutan, termasuk berbagai aksi mulai dari kampanye dan berbagi informasi hingga penyelenggaraan lokakarya dan acara-acara publik. Semua inisiatif-inisiatif ini membantu mengembangkan pemahaman warga akan ekonomi sirkular, mendorong mereka untuk memasukkan praktik-praktik berkelanjutan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi,
Bagaimanakah kota-kota di dunia menerapkan 3 aksi sampai sejauh ini? Di sini, Anda dapat melihat 3 studi kasus yang menggambarkan bagaimana kota melakukan aksi rethink. Kasus pertama, Dewan Kota London memperkenalkan pendekatan karbon sepanjang hidup untuk menilai emisi bangunan-bangunan di kota tersebut. Ibu kota Inggris ini merencanakan kerjasama dengan para pelaku di sektor konstruksi dalam memantau dan mengurangi emisi karbon dari bangunan dan infrastrukturnya sepanjang daur hidupnya dengan skema rencana kebijakan SI2. Artinya, semua emisi karbon dari konstruksi, material, dan penggunaan bangunan akan mempertimbangkan perhitungan karbon, sehingga gambaran mengenai intensitas karbonnya lebih menyeluruh. Rencana bangunan baru harus juga memasukkan penilaian karbon sepanjang hidup dan mengusulkan langkah-langkah untuk mengurangi emisi yang mungkin timbul. Kasus kedua menyoroti bagaimana Stockholm setelah menjadi yang terdepan dalam menerapkan konsep metabolisme lingkaran tertutup pada banyak sistem perkotaannya. Distrik ini dirancang dengan menggunakan konsep metabolisme lingkaran tertutup yang mengedepankan sinergi dari layanan air, energi, dan transportasi. Pemanasan di distrik ini dilakukan dengan menggunakan air limbah yang sudah dimurnikan kembali, pembakaran limbah rumah tangga, dan dengan menggunakan bahan bakar nabati atau biofuel. Penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan teknologi terkini, konsumsi energi turun hingga 20%. Terakhir, 3 kota Yokohama dan Nagano di Jepang dan Turku di Finlandia bergabung untuk meluncurkan kampanye 1.5 Degree Life. Kampanye ini melibatkan kelompok pemuda dalam upaya mengurangi emisi konsumsi. Para peserta diundang untuk membuat materi-materi kreatif mengenai gaya hidup 1,5 derajat untuk mendorong pihak lain mengadopsi praktik-praktik serupa. Kini kita telah belajar mengenai tujuan, aksi, dan beberapa studi kasus untuk rethink, strategi R yang pertama. Mari kita beranjak ke yang kedua. Tujuan dari regenerate adalah untuk mulai menggunakan infrastruktur, sistem produksi, dan pengadaan bahan baku yang memungkinkan ekosistem alami bertumbuh. Kota, bisnis, dan warganya bergantung pada ekosistem alami untuk keberagaman layanan, termasuk polinasi tanaman pangan, pendinginan di perkotaan, pemurnian air, dan banyak lagi. Regenerate juga menekankan bahwa transisi sirkular kota tidak akan bisa utuh tanpa komitmen terhadap ekosistem yang lebih sehat dan keanekaragaman hayati. Bagi praktisi perkotaan, hal ini berarti kebijakan yang mendukung, yang menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem setempat di dalam dan di luar batas kota, termasuk misalnya regenerasi badan air setempat atau membangkitkan lagi alam liar di tanah-tanah publik. Infrastruktur dan lingkungan terbangun juga dapat dirancang untuk bekerja berbarengan dengan sistem alami yang berfungsi. Juga dikenal sebagai solusi berbasis alam, intervensi-intervensi ini berupaya memasukkan fungsi alami ke dalam unsur pembentuk kota. Ketika ekstraksi dan penggunaan sumber daya alam tidak dapat dihindari, Regenerate menyerukan kepada kota untuk mengadakan sumber daya yang berdampak rendah, terbarukan, dan yang dapat membantu mengurai dampak lingkungan dari ekstraksi sumber daya. Agar strategi regenerasi dapat dilaksanakan dengan baik, para pelaku di sektor swasta dan pemerintahan juga harus menyepakati hal ini. Para praktisi kota dapat mendorong para pelaku itu dengan menyoroti manfaat ekonomi dan ekologi yang ditawarkan oleh solusi berbasis alam. Bisnis dapat diberikan insentif untuk mengadopsi sumber daya alam yang berdampak rendah, terbarukan untuk operasional mereka. Misalnya, energi matahari sebagai daya proses manufaktur atau kemasan produk yang dapat diubah menjadi kompos. Terakhir,
kota dapat meningkatkan kesadaran di kalangan warga tentang bagaimana mengurangi emisi dan polusi. Ini juga membantu memberdayakan warga dan memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam transisi sirkular. Apa saja cara pemerintah daerah dalam menginisiasi strategi regenerate ke dalam konteks mereka? Hal pertama dari 3 aksi itu adalah melindungi dan mengembalikan ekosistem setempat, termasuk langkah-langkah yang menjaga dan meningkatkan ekosistem dan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar batas kota, serta aksi untuk memulihkan ekosistem yang sudah menurun kualitasnya. Misalnya, menciptakan eco corridor untuk mencegah fragmentasi ekosistem atau menanami kembali lahan yang sudah mengalami degradasi. Kedua, mendorong terwujudnya solusi yang terinspirasi dan didukung oleh alam. Kota dapat memprioritaskan solusi yang dapat menguatkan ekosistem yang berfungsi sebagai infrastruktur untuk menyediakan layanan alam bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu contohnya adalah menggantikan infrastruktur abu-abu dengan infrastruktur berbasis alam. Vegetasi dapat digunakan untuk mengendalikan limpasan air badai dan mencegah banjir, alih-alih menggunakan drainase mekanis tradisional. Atau lahan basah dapat digunakan sebagai cara termurah untuk secara alami menyaring polutan dari air limbah. Terakhir, kota dapat memprioritaskan sumber daya terbarukan dengan mengadakan sumber daya berdampak rendah, beragam, terbarukan untuk operasional pemerintah daerah. Kota di seluruh dunia sudah mulai menerapkan strategi regenerate untuk pembangunan sirkular. Di sini kita melihat contoh-contoh dari kota-kota di Brazil, China, dan Tanzania. Di Brasilia, kekeringan mencapai puncak krisisnya pada tahun 2016 yang membuat kota meningkatkan upaya mereka melindungi dan mengembalikan ekosistem alami mereka. Untuk memastikan badan air setempat tetap dapat diisi kembali secara alami, berbagai pemangku kepentingan berkolaborasi untuk melakukan reforestasi mata air di daerah limpasan air di bagian utara. Sampai tahun 2019, 1 taman telah dibuat dan 4 area konservasi lainnya berada di tahap akhir persetujuan resmi. Para sukarelawan memetakan 115 mata air dan memulihkan 25 mata air lain yang sudah mengalami degradasi. Sebaliknya, kota Shenzhen di China fokus pada melaksanakan solusi yang terinspirasi dari alam. Mereka mengubah stasiun eksperimen pertanian yang terabaikan seluas 105 hektar menjadi taman yang menggunakan prinsip-prinsip kota spons. Kota spons memungkinkan penyerapan air hujan dan secara alami disaring oleh tanah, memungkinkan akuifer perkotaan menyimpan air dalam jumlah besar. Hal ini mengurangi risiko banjir, sembari menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati perkotaan. Diperkirakan kota-kota spons mengurangi polusi sungai setempat per tahunnya sebesar 50% dan runoff tahunan lebih dari 75% selain dari peningkatan keamanan air tanah. Terakhir, desa-desa di Tanzania meningkatkan penggunaan energi terbarukan dengan menerapkan penyediaan air minum tenaga surya yang bisa menyediakan air bersih bagi lebih dari 7.000 rumah tangga. Proyek ini juga merenovasi tangki air, konstruksi 13 titik akses air di desa-desa, dan instalasi panel surya dan pompa air. Kini kita telah membahas rethink dan regenerate. Mari kita beranjak ke reduce. Tujuan reduce adalah merancang infrastruktur, proses dan produk yang mengurangi penggunaan sumber daya dan energi, serta penciptaan limbah di seluruh siklus hidup produk. Kota sirkular menerapkan konsep melakukan lebih baik dengan sesuatu yang lebih sedikit, baik dalam hal konsumsi sumber daya alam dan produksi limbah. Strategi ini berguna ketika produksi baru tidak dapat dihindari. Strategi ini juga berpusat pada peningkatan efisiensi di seluruh ranah. Beberapa ranah ini ada di bawah pengaruh kota,
misalnya efisiensi dalam lingkungan dan infrastruktur terbangun. Hal lain seperti inovasi yang efisien dalam hal sumber daya, produk, dan layanan berkaitan utamanya dengan bisnis dan rantai nilai. Meskipun kota mungkin hanya memiliki pengaruh sedikit dalam kegiatan bisnis, kota masih dapat mengatur dan memberi insentif bisnis sirkular. Misalnya, para praktisi kota dapat mendorong kebijakan untuk meningkatkan efisiensi di seluruh lingkungan terbangun, infrastruktur, dan pemberian layanan. Hal ini terutama benar untuk operasional pemerintah kota. Kota harus mewujudkan efisiensi sumber daya dalam proyek mereka. Insentif keuangan juga dapat direvisi untuk mendukung aksi reduce. Misalnya, pengumpulan limbah atau harga tempat pembuangan sampah dapat disesuaikan sehingga warga dan bisnis termotivasi untuk mengurangi limbah. Agar dapat memastikan pelibatan para aktor lain dalam reduce, kota dapat membuat platform untuk menghubungkan konsumen dengan produsen lokal. Bila berhasil, pelibatan itu dapat mendukung bisnis lokal dan menghindari tingginya biaya transportasi. Cara lain yang juga efektif dalam meningkatkan pelibatan para pihak adalah menyoroti manfaat ekonomi dari reduce melalui kampanye pendidikan. Di dalam reduce, aksi pemerintah daerah dapat dimulai dan dilaksanakan dengan 3 cara. Pertama, dengan merancang infrastruktur dan lingkungan terbaru seefisien mungkin, misalnya menggunakan bahan bangunan lebih sedikit atau memilih bahan sekunder dan meningkatkan insulasi bangunan untuk mengurangi hilangnya energi panas. Kedua, kota dapat mendukung inovasi bisnis sirkular dan efisien secara sumber dana. Dana startup, peningkatan kapasitas bisnis, dan inkubator ide merupakan langkah-langkah yang dapat didorong oleh pemerintah daerah. Ketiga, mendukung ekonomi lokal berdampak rendah dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperpendek rantai pasok dan menghubungkan produsen lokal dengan konsumen. Beberapa contoh bagaimana strategi reduce diterapkan ada di bawah ini. Guelph, Kanada, bergantung pada pasokan air tanah yang terbatas untuk air minumnya. Kota ini mulai menerapkan berbagai solusi infrastruktur penghematan air untuk mengurangi konsumsi air dan menyimpan air minum. Salah satunya adalah sistem pencucian bis dengan air hujan. Sistem ini bekerja dengan menangkap air hujan yang digunakan untuk mencuci bis-bis kota. Kota ini menghemat lebih dari 1 juta liter air minum berkualitas sejak sistem ini diluncurkan pada tahun 2012. Untuk mendorong bisnis dan inovasi berkelanjutan, kota Jaipur di India mendukung pembangunan kawasan produksi tekstil ramah lingkungan dalam upaya mereka mendorong bisnis dan inovasi yang berkelanjutan. Kawasan ini memiliki berbagai fasilitas untuk daur ulang air, pemanenan air hujan, dan konservasi energi. Dengan fokus pada kondisi sosial, kawasan ini juga melakukan berbagai langkah signifikan melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja di sektor tekstil. Di Rosario, Argentina, pemerintah daerah bekerja sama dengan LSM untuk mendukung ekonomi sirkular setempat, berdampak rendah dengan program pertanian perkotaan yang sangat berhasil. Hampir 2.500 ton buah dan sayur dihasilkan di Rosario setiap tahunnya dengan menggunakan metode pertanian berkelanjutan. Melokalisasi produksi sayuran telah menghasilkan 95% penurunan emisi GRK ketika dibandingkan dengan emisi yang dihasilkan oleh produk buah yang diimpor. Reuse bertujuan untuk memperluas dan mengintensifikasi penggunaan sumber daya, produk, ruang, dan infrastruktur yang ada. Seringkali banyak produk atau infrastruktur sirkular bukanlah yang baru, namun merupakan adaptasi dari yang sudah ada. Bagi para praktisi perkotaan, hal ini artinya mengupayakan apa yang sudah Anda miliki sebelum mempertimbangkan penggantian.
Hal ini juga berarti penggunaan intensif dan yang diperluas dapat memotivasi para pelaku lain untuk memiliki materi dan layanan berdasarkan penggunaan ulang, beragih, dan pendaur ulangan. Terakhir, mereka dapat membangun pasar baru atau mempromosikan pasar barang bekas yang sudah ada, platform bertukar barang, dan pusat-pusat perbaikan di komunitas. Dengan melakukan strategi reuse, merupakan titik masuk termudah bagi kota-kota yang ingin mendukung ekonomi sirkular. Memang, kapasitas finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk implementasi lebih rendah dibandingkan strategi-strategi sebelumnya. Aksi pertama bagi kota adalah merancang dan mengatur penggunaan yang lebih luas. Aksi konkret dapat juga termasuk memasukkan penggunaan yang luas ke dalam perencanaan proyek atau menciptakan dan memperbarui kebijakan kota sehingga memungkinkan penggunaan yang meluas. Kedua, para praktisi kota dapat memfasilitasi pasar barang bekas serta platform beragih dan bertukar, baik secara fisik maupun daring. Ruang-ruang ini memberikan kesempatan kedua bagi materi maupun produk yang ada, dengan kemungkinan memperluas penggunaannya hingga mencapai kapasitas maksimal. Platform daring ini juga dapat digunakan untuk berbagi ruang dan produk dengan banyak aplikasi dan produk digital yang menawarkan layanan serupa. Terakhir, kota dapat mendukung perbaikan, pembuatan ulang, dan pemeliharaan aset-aset yang ada. Misalnya, pemerintah daerah dapat memelihara dan memperbaiki ruang serta infrastruktur yang dimiliki kota untuk meningkatkan usia dan mendukung peluang bagi warga untuk barang dan properti yang dimiliki secara pribadi. Jadi, bagaimanakah 3 aksi reuse ini diterapkan dalam kehidupan nyata? Pada 3 studi kasus reuse yang pertama, Anda dapat melihat bagaimana Pittsburgh di Amerika Serikat berbagi ruang dalam bentuk plot lahan kosong. Kota Pennsylvania memberikan kesempatan bagi warganya untuk mengakses lahan kosong untuk kegiatan berkebun, menanam bahan pangan, dan menciptakan taman hujan dalam program Adopt a Lot. Dengan lebih dari 27.000 lahan kosong di kota, salah satu isu utama untuk proyek ini adalah kepemilikan lahan. 27% lahan kosong dimiliki oleh kota Pittsburgh atau Urban Redevelopment Authority (URA), sementara 70% dimiliki oleh pribadi. Artinya, dengan bekerja sama dengan para pemilik lahan pribadi, kota dapat menguatkan jumlah lahan yang tersedia bagi warganya. Pada studi kasus berikutnya, kita melihat Seoul telah menjadi layanan beragih sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan permintaan akan transportasi yang menyasar individu yang tidak memiliki mobil. Pada tahun 2030, kebijakan beragih di mobil di kota Seoul berencana memiliki 2.000 stasiun di seluruh kota, 5 stasiun per distrik kota. Seoul menyaksikan sendiri bagaimana partisipasi warga dalam layanan beragih ini meningkat sebesar 500% antara tahun 2014 hingga 2016. Terakhir, kota Brisbane di Australia menyelenggarakan lokakarya penggunaan ulang dan upcycle bagi warganya untuk belajar keterampilan memperbaiki dan manufaktur ulang berbagai produk. Kota tidak hanya memfasilitasi beragih pengetahuan dalam proyek ini, namun juga membawanya lebih dekat mencapai target strategi limbah regional mereka yang bertujuan mengurangi limbah di TPA dari 55 menjadi 10% pada tahun 2050. Kini kita sampai pada strategi kelima dan terakhir, tujuan, aksi, serta studi kasusnya. Recover bertujuan memaksimalkan pemulihan sumber daya di fase akhir kehidupan dan menggunakannya kembali dalam proses produksi. Strategi ini berkaitan dengan alur materi sisa dan digunakan lagi setelah strategi R lainnya dilakukan semaksimal mungkin. Bagi para praktisi kota, hal ini mempertimbangkan bagaimana memulihkan sumber daya dari alur residual sejak awal, idealnya saat perencanaan dan fase perancangan. Selain itu,
kota harus memfasilitasi pemulihan sumber daya secara maksimal. Hal ini bisa dicapai dengan mengubah lumpur limbah menjadi pupuk, menggunakan sistem pelabelan sampah rumah tangga, atau menyediakan tempat sampah tambahan untuk pemilahan. Agar dapat mendorong pelaku lain melakukan recover, kota dapat mendukung upaya sektor swasta di bidang ini, misalnya melalui program pelatihan dan kemitraan dengan pengusaha yang lebih besar. Untuk memastikan bahwa limbah dipilah secara benar oleh warga dan rumah tangga, kota juga dapat menawarkan panduan informasi dalam bentuk pamflet dan poster. Untuk menginisiasi dan melaksanakan strategi terakhir ini, kota dapat merancang dan mengatur pemilahan dan pemulihan. Misalnya, kota dapat membuat sistem pemilahan bagi para konsumen dan industri yang dapat mengurangi beban waktu, upaya, dan biaya. Atau mereka dapat mengatur untuk mewajibkan jumlah pemulihan bahan dan membangun pemulihan sebagai norma pengelolaan limbah. Aksi kedua adalah untuk mengumpulkan dan memilah limbah sehingga dapat memfasilitasi pemulihan. Misalnya dengan memastikan bahwa rumah tangga dan limbah bisnis dikumpulkan dan dipilah secara tepat berdasarkan jenis, label, dan lain sebagainya. Ketiga, pemerintah daerah dapat mendukung atau memimpin inisiatif yang memproses limbah dan memastikan ketika digunakan kembali nilainya tetap tinggi. Fasilitas pengelolaan limbah milik pemerintah juga dapat memproses limbah menjadi input industrial baru atau produk-produk konsumen, atau kota-kota dapat mendukung para pelaku di sektor swasta yang menawarkan layanan tersebut. Kini mari kita lihat bagaimana kota menerapkan strategi ini di lapangan. Pada studi kasus pertama kita, kota Hebron di Palestina, kita melihat bagaimana aksi recover dilaksanakan, mengumpulkan dan memilah limbah untuk memfasilitasi pemulihan. Kota ini membuat pusat pasar pangan yang dihubungkan secara langsung dengan fasilitas pembuatan kompos yang mengubah limbah organik dari pasar menjadi pupuk. Pupuk yang dihasilkan di pusat ini kemudian didistribusikan kembali ke produsen pangan setempat. Dalam contoh kedua kita, Parlemen Negara Bagian Washington mengesahkan RUU yang meluncurkan program Take Back dan Washington Photovoltaic Module Stewardship. Program ini memandatkan bahwa manufaktur panel surya yang dibeli setelah Juli 2017 harus menawarkan konsumen cara yang baik secara lingkungan dan nyaman untuk mendaur ulang panel. Lebih dari 90% panel surya terdiri dari kaca, plastik, aluminium, dan kabel tembaga. Diperkirakan 10 juta metrik ton panel surya harus dibongkar dan dibuang pada tahun 2050 di Amerika Serikat, menjadikan RUU ini sangatlah penting. Terakhir, pemerintah di daerah Accra, Ghana, fokus pada mempertahankan penggunaan material bernilai tinggi. Setelah mengakui bahwa praktik daur ulang sampah elektronik di pasar tidaklah aman dan tidak efisien, pemerintah daerah kemudian meminta berbagai mitra di tingkat nasional dan internasional untuk menanganinya. Salah satu hasilnya adalah dibentuknya fasilitas perintisan daur ulang limbah elektronik di mana para pekerja belajar bagaimana membongkar barang dengan aman dan bersih dan komponen-komponen berharga dapat dijual lagi. Kini kita sampai di akhir dari subbagian ini. Saatnya kita menguji pengetahuan yang sudah Anda dapatkan dalam 2 unit terakhir. Latihan ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, menguji pemahaman Anda akan strategi 5R. Bagian kedua, menghubungkannya dengan studi kasus yang kita kaji bersama. Bagian ketiga, memberi kesempatan bagi Anda memetakan bagaimana kota Anda menerapkan 5R, serta mengidentifikasi aktor-aktor relevan untuk implementasi yang berhasil dan berbagai hal yang perlu diperbaiki. Anda dapat menemukan tautan kelatihan 2 di catatan pelatihan. Kini saatnya kita rangkum apa saja pelajaran penting dari unit ini. Pertama,
Selain menjadi pelaksana, pemerintah daerah harus mendorong dan melibatkan aktor lainnya, misalnya bisnis dan warga, untuk berpartisipasi agar mendatangkan dampak maksimal. Kedua, seperti yang kita lihat dalam studi kasus, strategi 5R dapat diterapkan untuk berbagai konteks kota. Memilih aksi yang tepat untuk konteks kota Anda merupakan hal penting. Dengan demikian, kita telah sampai di akhir bagian 1. Mohon ingat bahwa unit pertama dari bagian kedua interaktif sifatnya. Artinya, isi dari unit tidak ada dalam format naratif seperti yang terlihat sejauh ini. Anda akan menemukan instruksi di unit ini untuk melanjutkan.